Maka beda kita berdoa terlebih dahulu. Bahkan kalau Doa mulai. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Kalau biasanya kalian mau tidak masuk sekolah, biasanya mengajukan izinnya itu menggunakan apa? Surat. Akan tetapi biasanya kan siswa-siswa tidak mau repot kan? Biasanya langsung menghubungi melalui apa? Melalui nah, biasanya itu tidak masalah kalau kita mengungkapkan atau memberitahukan itu menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah, tetapi kalau seumpama nih kalian nanti ada yang menjadi kepala sekolah, ada yang menjadi TU, ada yang menjadi apa ya, kalian itu harus tahu mau nggak mau itu harus jadi surat. Jadi penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana cara menulis surat dengan baik dan benar. Dari sini bisa dilihat. Kita bisa dilihat ada apa? Ada contoh. Betul sekali. Di sini bagian surat di sini ada apa saja yang pertama? Kesimpulannya kita akan belajar menyampaikan itu apa? Baik, kesimpulannya kita akan mempelajari bab itu yaitu menyampaikan melalui surat. Dalam buku itu ada beberapa surat yang harus kita pelajari. Ada berapa surat? Ada pertama ada surat jadi membuat pembelajaran ini saya harap kalian bisa mengerti pengertian surat, terus ciri-ciri surat, kemudian isi surat dan cara menulis surat dengan baik dan benar. Mbak Naomi mana? Ya, Mbak Naomi kalau diberitakan. Nah, di halaman 202. Betapa senangnya mendapatkan alamatmu. Aku bertanya kepada orang-orang mengenai nomor telepon yang menghubungi rumahku berkali-kali. Aku menemukan nama kantor dan sosok Maria yang mereka kenali. Kenalkan, aku Florencia. Panggil saja aku juga. Aku ada di dalam surat. Saat menulis surat ini dan aku ingin menyumpamu dan bertanya banyak hal. Kamu pasti bingung kan? Ibumu bekerja di rumah ibuku di Singapura. Kamu tahu itu? Ibumu pernah bercerita tentang. Jadi yang dibaca Mbak Naomi itu surat apa? Surat apa? Surat pribadi. Jadi pengertian surat pribadi itu apa? Surat yang untuk kepentingan ya, kepentingan pribadi. Biasanya surat pribadi itu
Ketiga, ya isinya penting. Jadi surat di dalam surat Inas itu kalau mau menulis surat Inas harus memperhatikan usul-usulnya karena bersifat formal dan resmi. Di situ ada usul surat yang pertama ada apa? Yang sudah pribadi. Surat pribadi ada apa di situ? Jadi
tiga. Lalu di dalam kotak konsentrasi ini juga ada amplop surat seperti ini. Nah, amplop surat ini isinya kartu yang berisikan tentang soal yang akan kalian kerjakan blognya. Oke, setelah itu juga ada LKPD yang dimana gambar kerja presentasi. Oke, bisa dipahami. Kelompok dengan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.